Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membedah metode statistik PLSM. Nah, jadi dalam PLSM itu ada ukuran namanya Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Nah, ini yang akan kita bedah. Jadi, Cronbach Alpha dan Composite Reliability itu merupakan ukuran internal konsistensi reliability atau ukuran reliabilitasnya, uji reliabilitasnya itu dia, Cronbach Alpha dan Composite Reliability. Nah, ternyata ada referensi yang menyatakan kenapa nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability tidak disarankan tidak disarankan lebih besar daripada 0,5. Dan apa sih penyebabnya nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability itu lebih besar dari 0,95? Oke, kita coba bedah. Kita mulai dari referensi bacaan saya. Ini dia. Ini referensi bacaannya ya. Kita langsung masuk ke materi. Nah, ini dia. Oke. Saya mulai dari kutipan buku ini tadi. Ini dia. Halaman 118 sampai 119 ya. Ini kutipannya. Sebenarnya dari halaman, dari sini nih saya kutip. Dari sini sampai sini, sampai 120 ya sebenarnya. Oke, saya kutip. Ini dia bla 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 bla. Nah, baru dari kutipan ini kita coba ambil informasi. Oke. Pertama, Cronbach Alpha dan Composite Reliability, Bu, suaranya pelanin, Bu. Itu merupakan ukuran internal konsistensi reliability. Nah, itu informasi pertama yang kita peroleh. Jadi, Cronbach Alpha sama Composite Reliability itu termasuk ukuran reliabilitas. Nah, itu dia. Nah, fakta yang kedua, informasi yang kedua, intinya saya ngambil dari sini ya, dari referensi ini, saya buat dalam bahasa Indonesia. Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability itu nilainya ternyata berkisar dari 0 sampai 1. Nah, itu dia. Nggak mungkin ya. Jadi kalau dari sini, ya nggak mungkin nilai Cronbach Alpha nilainya 2, nilainya 100, nggak mungkin. Dia berkisar dari 0 sampai 1. Paling rendah 0, paling tinggi 1. Nah, itu dia informasi yang kedua. Nah, dalam penelitian exploratory research atau penelitian yang lagi yang lagi dieksplor lah, yang penelitian exploratory research atau pengembangan penelitian pengembangan. Nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability itu kalau nilainya berkisar dari 0,6 sampai 0,7 itu dapat diterima, itu acceptable. Informasi yang keempat selanjutnya, sementara kalau sudah dalam tahap penelitian yang lanjut, misalkan ini dalam penelitian yang lanjut lah atau advance ya. Jadi nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability itu dikatakan bagus atau puas, memuaskan jika berkisar dari 0,7 sampai 0,9. Nah, itu dia. Ini referensinya dari sini tadi ya, dari sini saya ambil. Ya, dari Om Her. Ada di sini ini dia. Lanjut lagi. Ini dia. Namun, jika nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability nilainya di atas 0,9 atau sebenarnya mutlaknya kalau di atas 0,95, itu dia. Ya, mutlak kalau di atas 0,95 maka itu tidak diinginkan. Nah, kenapa ini dia? Kenapa nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability
kalau nilainya 0,9 di atas 0,95 tidak diinginkan, alasannya, ini bahasa Inggris alasannya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan, kalau nilai Cronbach's alpha dan composite di atas 0,9 atau mutlak di atas 0,95, nah ini di alasannya. Diduga ada item-item pertanyaannya itu ada yang berlebihan atau berulang. Bahasa Inggrisnya itu redundant items. Ya, redundant items. Ini kalau di bahasa Indonesia kan maksudnya ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, isinya itu mirip-mirip. Nah, itu dia. Jadi kalau nilai Cronbach alpha-nya sama composite reliability-nya di atas 0,95, itu diduga ada beberapa item pertanyaannya itu berlebihan. Maksudnya berlebihan itu ada beberapa item yang isinya itu mirip-mirip. Nah, itu dia maksudnya. Misalkan antara pertanyaan A dan pertanyaan C itu isinya mirip. Nah, itu dia. Ini kan bahasa Inggrisnya ini kan. They are typically the result of semantically redundant items. Nah, ini kan which slightly rephrase the very same question. Nah, itu dia, very same question. Ada yang mirip-mirip dia. Nah, itu dia alasannya kenapa tidak diinginkan nilai Cronbach alpha sama composite reliability di atas 0,95, seperti itu dia. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya karena jumlah item. Nah, ini dia. Kalau dalam satu variabel construct, misalkan ada variabel motivasi, jumlah indikatornya banyak atau berlebihan, itu bisa membuat nilai Cronbach alpha-nya tinggi, kayak di atas 0,95, seperti itu dia. Ini kan karena jumlah item yang berlebihan atau banyak pada suatu construct itu bisa memiliki konsekuensi yang buruk. Nah, kalau jumlah item pertanyaannya terlalu banyak dari satu variabel laten misalkan, itu dapat memiliki konsekuensi buruk terhadap validitas isi-isinya. Jadi bisa aja antara pertanyaan A dan pertanyaan yang Z itu isinya mirip-mirip dia, itu dia. Maksudnya kalau dalam suatu konstruk misalkan ada banyak item pertanyaan, misalkan ada 100 pertanyaan, ditakutkan ada beberapa pertanyaan yang konteks isinya mirip-mirip gitu loh. Nah, itu dia. Jadi kalau kita merancang kuesioner, ada satu variabel misalkan motivasi, janganlah buat pertanyaannya banyak, seperti itu dia. Nanti di video selanjutnya akan saya perlihatkan beberapa artikel-artikel di jurnal yang bereputasi. Itu pertanyaan-pertanyaan mereka tuh berapa aja. Nah, kita bisa merujuk ke situ. Jumlahnya mesti disarankan berapa jumlah pertanyaannya. Maka Om Her memberi nasihat. Nah, dia punya nasihat nih. Nasihatnya nih, artinya dengan meminimalkan jumlah indikator yang berlebihan. Nah, janganlah banyak-banyak jumlah item pertanyaannya, seperti itu. Ya, maksudnya jangan terlalu banyak jumlah indikator pertanyaannya, ya biasa-biasa aja, seperti itu dia. Nah, finally, akhirnya nilai Cronbach alpha dan composite reliability kalau di bawah 0,6 itu dinilai memiliki reliabilitas yang lemah atau bisa dikatakan nggak bagus, seperti itu dia. Oke, demikian video